ketemu lagi sama gue, Grady di Autonet Max. Nah, jadi kita masih tema di rumah aja nih ya. Jadi gue mau ngomongin topik yang hari ini lagi hot nih. Tanggal 4 Juni ini, Toyota Thailand itu baru aja merilis 2 mobil baru, yaitu Toyota Hilux dan Toyota Fortuner. Nah, jadi yang kita mau omongin di video ini adalah yang Fortuner aja ya, karena Fortuner tuh lebih menarik gimana gitu. Nanti Hiluxnya kita bahas lain kali gitu. Tapi kali ini gue nggak sendiri. Di sini gue ada. Halo, dari Surabaya, Cak. Akhirnya. Langsung dari Surabaya. Ini gue belum pernah bikin konten sama Satria ya, iya, jauh-jauh gini. Pertama kali nih. Perdana nih. Perdana. Oke. Oke, jadi kita mau omongin pertama kali apa nih, Sat? Oke, jadi kita mau bahas si Fortuner ya. Ini minor change sih lebih tepatnya atau facelift. Dan di facelift ini ada beberapa bagian yang berubah itu lumayan menarik juga buat dibahas. Dan kita akan bahas lebih ke eksterior interior. Dan juga setelah itu kita akan bahas mesin, feature, dan juga variannya. Nah, karena eksterior interior ini yang berubahnya lumayan banyak, lo duluan deh, Grad ya. Kalau misalnya kalian lihat seperti ya kayak gini lah gambarnya ya. Memang kalau dari depan dia kelihatan banyak banget perubahannya, kayak lampunya itu sekarang dia model-model Toyota kekinian ya, kayak RAV4 ya, RAV4 sama Rise itu ya kayak gitu kan sekarang bentuknya, mirip-mirip sama Toyota yang dijual di Amerika juga nggak sih gaya-gayanya ya, Highlander gitu-gitu nggak sih? American look gitu ya? Iya, American look gitu, jadi grillnya tuh bentuk trapesium, yang bagian bawahnya juga gitu, jadi kayak double ini ya, apa sih dibilangnya, double apa tuh? Ya, double grill kali ya. Jadi ada upper sama lower gitu. Iya. Terus model fog lamp-nya baru, ada underguard-nya juga. Oh ya, gue lupa. Sebelumnya Fortuner itu ada 2 tipe. Ada yang Fortuner biasa sama Fortuner Legender ya. Legender ya? Yang Legender. Bukan transgender ya, Legender. Legender. Gimana? Bukan transgender ya, Legender. Oh. Legender. Jadi maksudnya legenda gitu ya. Yes, legend jadi ya. Legend. Bisa bikin legend gitu. Aneh, setara sama Supra berarti sama... ya? Setara sama Supra tuh berarti. Oh iya. Iya, Supra kan legend ya. Tapi yang nentuin legend tuh biasanya usernya, bukannya yang bikinnya. Ini gue bikin mobil legend gitu. Masa gitu. Ya oke lah. Oke, kita sekarang ngomongin dari model yang legender dulu ya. Yang tadi gue ngomong itu yang legender. Boleh. Jadi lampu depannya tuh udah model-model yang Toyota kekinian. Grillnya juga baru, modelnya ada 2 tingkat gitu, trapesium. Terus kalau misalnya kalian lihat ke bagian sampingnya, itu masih sama ya. Kayak 80-90% tuh sama kayak yang model-model sebelumnya gitu loh. Terus bagian peleknya baru lah, model baru. Oh, dia mulai dari pilar A tuh warnanya udah hitam ya, Sat? Iya, di blackout semua sampai atap juga kan. Tapi di tipe Legender aja. Iya. Oh, yang Legender aja. Ya. Jadi two-tone gitu ya. Iya, semacam bagian atap hitam gitu ya. Bodinya ya sewarna body. Warnanya nih kalau di website Toyota sih ada 3 nih, ada putih, merah sama hitam ya. Iya, benar. Terus bagian belakangnya masih overall sih sama, model lampunya aja yang baru ya. Jadi kayak Camry ya. Iya, berasa jadi Camry gitu. Model lampu Camry. Keren sih sebenarnya. Dia LED bar gitu kan ya. Keren. Terus ya itulah ada kayak side fan-nya model di bagian belakangnya tuh gue jamin kayaknya aksen tuh. Iya. Kita belum lihat aslinya tapi kayak bisa nebak lah ya. Kayaknya ya. Tapi kalau ngomongin eksterior ya, sebenarnya gue agak sedikit gimana gitu ya. Kayak agak kurang niat nggak sih Toyota? Kayak nanggung nggak sih sebenarnya? Ya? Kalau kalian ingat soalnya Yaris yang sekarang yang Joker. Itu tuh masih facelift loh ya. Iya, benar. Dia masih pakai platform yang sama. Benar. Tapi lihat perubahannya deh. Banyak banget dari eksteriornya aja. Interior semuanya dirubah. Kalau ini tuh beda aja tuh cuman ya kecil-kecil aja sih. Ini sih gue jamin. Perintilan aja sih sebenarnya. Nah, makanya ini gue jamin kasih lah dia 1 tahun, 1,5 tahun tuh yang jual body kit tuh pasti udah ada yang jual ini. Aftermarket kit facelift ya? Buat jadi bikin convert gitu. Facelift. Nah, iya, facelift jadi si Fortuner Legender ini. Ini toh kayaknya plug and play banget ya. Kayaknya sih sepertinya seperti itu ya. Iya gitu. Mungkin ini memang rezeki buat buat aftermarket ya. Yang jual body kit. Bener. Yang jual body kit. Kayak Toyota paham banget ya. Interiornya. Yes. Kalau bagian interior
apa yang berubah ya? Dari warnanya aja kali ya? Ya, minim banget sih sebenarnya kalau interior ya. Minim Kayaknya ada tambahan-tambahan dia semacam ambient light gitu sih di interiornya. Kalau yang di Legender ya. minor sih. Iya, minor Jadi sih. paling ya sedikit-sedikit doang tambahannya. Sama ini Iya head sih, unitnya modelnya baru masih tuh. lama. 9 inci. Oh, head unit. Iya, jadi gede. Dan ada Apple CarPlay kalau nggak salah tuh. Dan Apple CarPlay sama Toyota Connect Iya, ya? T-Connect. T-Connect ya tadi. Namanya T-Connect itu jadi kayak dia, itu ya. Kayak aplikasinya punyanya itu merek motor. Mirip-mirip lah Iya, namanya. iya. Fungsinya juga ya gitu Iya, kan. mirip-mirip juga fungsinya sih. Jadi katanya kalau gue baca di sini sih bisa nge-tracking mobilnya ada di mana gitu. Jadi kalau misal amit-amit dicuri Ya, atau dimaling mana, ya. kita bisa nge-track mobilnya ada di mana. Iya katanya. Oke. Katanya segitu. Oke, terus fitur-fitur spion tengahnya udah itu tuh Elektrokromatik udah ya. auto dimming. Kalau di sini sih katanya speakernya pakai JBL. Yang tipe Ya. Legender doang kayaknya ya. Iya, yang Legender dia ada 9 speaker. 9 speaker, wow. Ya. Lumayan lah Wah. buat pansos ya. Lumayan banget. JBL. Panoramic view monitor, kick activated backdoor. Tapi ini kalau nggak salah yang model dari tahun lalu Iya, ya. tahun lalu di Yang Gias tuh udah rilis ada di tuh Gias sensor udah bisa tuh. ya. Jadi nggak baru-baru Kick banget sih. sensor udah ada. Oke, kita Oke. geser Nah dikit ya. ini. Kita mau bahas si feature dan juga mesin. Ntar varian juga ya. Nah, kalau feature tadi udah lu sebutin ya, di interior tuh ada beberapa tambahan tuh kayak si head unit baru, pakai Apple CarPlay. Iya. Kalau nggak salah di Legender juga ada tuh wireless charger tuh buat gadget. Jadi buat Yes, ada wireless tambah. charger juga. Sedangkan juga ada kamera 360, tapi cuma khusus buat di Legender doang. Kalau yang ya Fortuner biasa emang kamera mundur biasa ya. Iya. Tapi yang menarik tuh di si Fortuner baru ini, khusus lagi-lagi nih ya, khusus di Legender doang, itu ada Toyota Safety Sense nih. Nah, udah di safety sense. ada safety sense-nya ada Nice, 3 nice, macam nice, nih. nice. Pertama ada pre-collision system ya, yang dia kalau jalan, dia ngedeteksi ada mau tumbukan, mau tabrakan. Nah, dia nggak cuma kasih alert doang, dia juga ada brake assist-nya. Selain itu, dia juga ada lane departure warning system ya. Jadi, kalau kita mau pindah jalur tuh, nggak ngesen. Nah, dia akan kasih warning plus ada delay-nya. Gue pernah nyoba tuh waktu di ini Prius PHEV itu Oh, gitu? juga emang kalau kita pindah jalur tuh emang bisa. Jadi kayak setirnya tuh kayak agak nahan gitu. Narik-narik lagi gitu. Agak naik lagi gitu. Dan yang terakhir tuh ada dynamic radar cruise control ya. Kita tahu lah apa itu ya. Iya. Jadi bisa ngerem-ngerem Ya, gitu lah bisa ya. ngikutin cruise mobil control-nya depan. Jadi kalau kalian lagi mau Iya, stalking jaga jarak teman mobil. kalian apa gebetan kalian gitu, pasang itu aja ya. Diikutin dari belakang gitu ya. Oke. Ya kalau Oh, sama itu. Seatbelt lagi. Airbag. airbag ada 7. Sama kayak Ada Yaris lah 7 ya. akhirnya. Ya akhirnya, tapi kan sebelumnya kan dibully-bully mulu. Iya, akhirnya ya. Rush aja airbagnya udah 7. 7 apa 6 tuh Rush? Pas tuh 6. Ya masa Fortuner Kalau Yaris tuh 7. enggak gitu. Nah, Oh, Yaris yang 7 sekarang paling nggak setara Yaris. Iya. Kasian banget sih kalau setara Yaris ya. Kok gitu sih? Oke. Kalau mah yang standar-standar Terus, sih masih ada semua sih kayak ABS, BDBA, terus Hill Start Assist, terus traction control, VSC semuanya masih ada mah. Nah, selain itu juga ada beberapa fitur tambahan lagi sih sebenarnya kayak contohnya dia ada electric seat ya di interiornya. Oh, udah Ya tadi ada kick sensor juga dan lain-lain. Ada electrochromatic mirror, dari kita bahas juga ya. Nah, yang menarik itu mesinnya. Kalau di Indonesia tuh pakai mesin 2GD ya, kita tahu 2400 cc. Betul, 2GD. VN turbo intercooler ya. Nah, di Thailand tuh ada yang 2800 yang tipenya 1GD. 1GD. Yes. Oke, I see. Kalau yang dulu kan dia tenaganya sekitar 170-an HP tuh. Torsinya dulu sekitar 450 Nm. Sekarang dia di push up lagi nih. Tenaganya naik jadi 204 HP dan torsinya naik jadi 500 Nm nih. Gila, itu diesel ya? Diesel 200 HP itu kenceng Kenceng banget. Gede loh Dan itu dia tenaganya. 2800 cc ya. 2800 Tapi cc. sayangnya kenapa nih 2800 ini di boost up tapi yang 2400 kagak ini. Ini sayang banget kan? Oh, Yang 2400 kan yang ada di 2400 negara sama. kita ya. Iya. Jadi ya sorry aja kalau kalian berharap 2800 masuk ntar ya gitu deh. Paling kita kebagiannya 2400 Iya, kita lagi pasti sih, kebagiannya feeling gue. 2400 sih.
Iya sih, itu lagi. Kalau yang di sana nggak ada yang bensin deh? Nah, yang bensin tuh kayaknya sekarang udah nggak dijual lagi deh. Dan kayaknya sih yang gitu. di Indonesia juga next kayaknya bakal dihapus juga karena penjualannya so-so sih ya. Gitu. Oke. Nah, kita sedikit bahas varian yuk. Tadi yang Yuk, udah boleh, lo sebut varian. ya, di varian besarnya tuh ada dua tuh, yang Fortuner standar aja sama yang si Legender ya. Legenda. Nah, yang di Fortuner standar aja itu ada 3 varian grade. Yang pertama gitu? itu ada G, pasti ya, standar banget ya. Oke. Ada G, lalu ada V. Nah, si varian V ini ada yang penggerak roda belakang dan juga ada yang 4-wheel drive. Ya, pakai si Gitu. teknologi Sigma tadi itu ya. Heeh. Sedangkan di Legender, dia ada 2 varian mesin, 2400 sama 2800 tadi ya. Dan masing-masing itu ada varian penggerak belakang dan juga penggerak 4 roda. Sedang Berarti kalau yang G cuma belakang doang. yes, bener. Nah, Oke. di setiap varian yang di Legender ini juga masing-masing tuh ada semacam seperti special package gitu ya. Mungkin seperti nambah aksesoris gitu ya. Wow. Dia nambahnya sekitar Special package. sekitar 7.000 baht, kalau nggak salah tuh 3 jutaan lah ya. 3 jutaan. Lumayan. Lumayan juga. sih. Oke. Nah, yang lumayan bikin geleng-geleng itu adalah harganya nih. Kenapa harganya? Nah, kalau kalian tahu harga Fortuner mungkin sekarang ada di sekitaran 500-600 jutaan kali ya. Yes, Nah, betul. di Legender ini tembus ke 800 grade Itu di Thailand. di Thailand. Wow. Gambarannya ya, kalau Agak- kita beli Legender sing 2400 nih, yang mesin kecil biasa nih, itu harga paling murahnya udah di angka 701 jutaan. Paling murah tuh. Gila banget kan ya harganya nih. Iya. Tipe tertinggi yang 2400 udah tuh gitu udah kita hampir yang- 790-an, udah mendekati 800 jutaan. Itu apa? Yang Legender yang Yang- 2400 doang. tapi itu 4-wheel drive atau yang Yang 4-wheel drive itu RWD? sudah 790 jutaan harganya. Ampun. Ampun banget kan ya. Sedangkan yang Oke, 2800 ya udah lebih dari 800 juta, sekitar 820 jutaan. Tapi kalau yang kita beli yang Fortuner standar aja, itu start dari 560 jutaan sampai 664 jutaan. Jadi masih masuk kali ya kalau yang versi standar. Tapi kalau kita berharap yang Legender, ya siapin duit lebih lagi ya. Iya, oke, tapi jangan-jangan nih ya, gue Yes. nebak-nebak nih. Jangan-jangan nih, kan itu Legender itu bisa aja nama yang ada di sana doang. Bener. Misalnya di sini ada Innova Ventura, Bener ya banget. nggak? Nah, bisa aja nih ya, mungkin prediksi masuk sini. Jadi TRD kan kalau Sportivo. misalnya harganya kemahalan, nah dipangkas-pangkas gitu Bener. ya. Fiturnya nggak selengkap Legender, terus dikasih lah trim baru, misalnya namanya Apaan? kayak Venturer lagi kayak atau apa gitu lah ya. Yes. Ya pokoknya jangan-jangan kayak gitu nih, tapi ini kan prediksi aja gitu. Mungkin bisa jadi kayak begitu sih. Karena pengalaman Iya, soalnya ya harganya kayaknya gitu lumayan. juga. Iya. Dan menariknya emang Iya sih. padahal si di Thailand ini kan dia sempat jualan TRD Sportivo tuh sampai istilahnya 2 generasi ya. TRD Sportivo 1 udah sama 2. Iya. Tapi sekarang bener-bener di-cut semua, nggak ada TRD Sportivo nih. Oh, oke. Nah, menurut Jadi lo gimana sekarang si Greg? Legender ini yang paling Overall nih tinggi. mobil Kenapa? ini nih setelah launching nih. Apa sudah sesuai sama Overall harapan mobil lo? ini. Ya, jujur sih, gue agak sedikit kecewa ya, karena agak kayak kurang niat. Oke lah, itu kita tadi bahas yang Legender gitu ya. Depannya keren gitu. Tapi kalau kalian lihat Fortuner yang biasa, aduh, grillnya masih sama, cuma diganti lampu aja. Nanggung Terus ya? Di bawahnya ada DRL gitu ya, terus pelek, lampu. Kayak Fortuner tuh pertama kali keluar yang model ini 2015. Iya, 2015. 2016 ya. Kalau di Indonesia Iya, 2016 awal, di global 2015 pertengahan lah. Nah, iya, tapi perubahannya ya Nanggung ya, seperti masih segitu-gitu itu. doang. Gitu. Sedangkan ya itu kan apalagi Fortuner tuh kelasnya kalau di Indonesia tuh kelas Middle up. ke atas ya Iya, masuknya ya. Masuk middle up. Ya, Yarisnya aja dia lebih niat gitu loh. Ini padahal Fortuner lebih laku nggak sih penjualannya? Lebih laku sih, 17.000 lah Lebih laku setahun, malah, tahun padahal lalu. Ya kan? Pasar SUV kan sekarang lagi hot Iya, banget lagi tuh. naik-naik banget Hatchback nih. sekarang malah turun. Yes, gitu ya. Malah jadi bisa kayak dibilang gitu lah. Fortuner tuh salah satu tumpuan ekspor loh, sampai 47.000. Oh.
Dia cuma kalah dari Rush doang. Oh, Rush. Ya, cuma kalah dari Rush doang. Nah, kalau menurut saya sih, si Toyota ini kayaknya mau bikin Fortuner ini kayaknya mau dinaikin kelasnya perlahan-lahan nih. Kalau lo perhatiin nih, dari tampang aja ya, dari tampangnya si Legender aja ya. Nah, si lampu, dia bikin sipit, dia pakai LED, full LED gitu, kelihatan cantik ya. Tapi kalau kalian, kalau lo lihat tuh, di bagian atas tuh kayak ada alisnya tuh di atas lampunya tuh. Warnanya hitam. Dan itu sekilas tuh kayak nyambung di bagian ornamen lower grillnya. Cuma dipisahin sama part body itu yang sewarna body itu. Coba kalau disambung, itu jadi Lexus. Apalagi dia pakai lampu sen itu sekuensial juga. Oh, ini sekuensial? Iya, dia lampu sen depannya tuh sekuensial. Jadi udah ala-ala Lexus banget ya. Apalagi dia pakai kayak chocolate, dia pakai audio JBL. Kayak dia tuh mau upscale nih dari si Fortuner ini yang biasanya ya dia kelasnya Toyota di middle up, tapi dia kayak perlahan tuh mau dinaikin. Apalagi kalau kita lihat selisih harga dari si Legender sama si Fortuner biasa tuh udah lumayan tuh selisihnya tuh. Gila, nah, kalau menurut saya sih itu kayak dia tuh mau perlahan tuh mau naikin kastanya si Fortuner ini lewat si Legender ini, tapi harganya juga naik. Masalahnya fitur yang diubah dia gimmick doang. Kan sayangnya itu ya. Contoh kayak parking brake aja belum elektronik kan? AC-nya masih single zone. Dan yang dibully juga kan nggak ada sunroof kan ya? Dia dapat roof doang. Sampai sekarang nggak ada sunroof. Sayang banget kan gitu. Nah, kalau kita bahas peluang masuk ke Indonesia gimana, Greg? Peluang masuk Indonesia? Yes, bener banget. Pasti masuk. 100% kalau ini ya. Masuk ini mah. Cuman ya tadi kayak gue bilang, mungkin bukan yang Legender. Bener. Mungkin ada satu trim baru lagi. Kalau yang 2.4 biasa tuh udah pasti masuk. Iya, jadi G kali ya. Atau VRC lah. Iya, nah nanti kita lihat aja lah. Nongolnya jadi apa? Jadi TRD kah? Atau jadi semacam Venturer gitu? Ya, kita lihat aja. Kita tunggu aja. Itu kreativitas dari Toyota Astra Motor nanti ya. Oke, mungkin kayaknya itu dulu ya reaction dari kita dari tim AutoNet Max tentang si Fortuner dan juga Fortuner Legender. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa kalau kalian mau diskusi boleh diskusi di kolom komentar di bawah ini, dan juga kalian jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng juga ya. Dan teman-teman jangan lupa juga buat mampir-mampir ke autonetmax.com dan juga mampir ke Instagram kita di @autonetmax. Gimana, Gret? Oke. Ya, udah sampai gitu aja. Ketemu di video berikutnya. Dadah. Oke, bye-bye. Jangan lupa makan.